Sampaikan materi tentang keluarga awal kehidupan. Kalian tahu tentang keluarga? Tahu. Kita makhluk sosial punya keluarga. Masih punya keluarga. Di sini nanti Bapak akan jelaskan terkait tentang silsilah keluargaku. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Di antaranya peserta didik mampu menyebutkan anggota keluarga dengan lengkap. Ya, artinya anggota keluarga kita di rumah, ya, bukan anggota keluarga orang lain, tetapi keluarga pribadi, keluarga sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengetahui peran setiap anggota keluarga di rumah. Setiap keluarga masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Oleh karena itu, yang dua ini kalian harus mampu mengetahui peran setiap anggota keluarga di rumah. Biasanya ada yang manja, ada yang galak, dan ada yang lainnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan silsilah keluarga dengan jelas. Di sini artinya kita ini berasal dari kedua orang tua. Kedua orang tua kita ini punya orang tua yang disebut kakek dan nenek. Ya. Itu yang disebut mampu menjelaskan silsilah keluarga dengan jelas. Tentunya nama kakek, nama orang tua kita, nama kita punya nama ya. Nanti kalian harus bisa menjelaskan silsilah keluarga dengan jelas, baik itu nama maupun yang lainnya. Kita lanjut. Siapa saja keluargamu? Siapa saja keluarga kalian? Siapa saja individu yang kamu anggap sebagai keluarga. Gambarlah anggota keluargamu di kertas. Setelah selesai menggambar, ceritakan gambarmu pada teman satu kelompok. Kamu dapat menambahkan detail seperti nama anggota keluarga dan aktivitas yang sering kamu lakukan bersama keluargamu. Kemudian mari berdiskusi. Menurutmu apa yang dimaksud dengan keluarga? Coba diskusikan dengan teman di sampingmu. Apa itu keluarga? Ada yang tahu? Keluarga itu apa? Ada yang tahu keluarga itu apa? Baik. Keluarga adalah orang-orang yang kita cintai dan memiliki hubungan. Ya. Yang tidak punya hubungan keturunan disebutnya teman atau sahabat. Yang punya kaitannya dengan hubungan keturunan itu disebutnya keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kita merasa aman dan saling disebut keluarga. Artinya orang yang dalam nggak boleh ada yang marah-marahan, apalagi musuh-musuhan. Yang tahu kita nggak nanya sama keluarga itu tidak boleh. Ya, yang namanya keluarga harus ada rasa aman, rasa bahagia, dan rasa saling sayang, menyayangi. Itu yang disebut keluarga. Keluarga bisa berupa keluarga inti atau keluarga besar. Inti keluarga. Misalnya kakek nenek kita ini punya anak, di antaranya ada orang tua. Kalau kita ini punya anak dan kemudian punya anak, punya ini keluarga besar, keluarga inti. Jadi kelompok ya banyak menyeluruh ya, baik itu dari orang tua kita ke kakek nenek dan ke bawah ke kita ya. Kemudian keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ini keluarga inti. Kalau keluarga besar semuanya ya. Kalau keluarga inti kita ya, kita bapak kita, ibu kita, kakak dan adik, itu keluarga inti. Kemudian keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu atau ponakan dan lain sebagainya. Tuh, itu yang disebut keluarga besar. Kita lanjut. Siapa saja yang termasuk anggota keluarga? Orang tua. Orang tua adalah ayah dan ibu yang selalu dan menyayangi kita. Jadi segala dalam orang tua kita pasti sayang sama kita. Mereka galak karena sayang. Tidak mau anaknya gagal, tidak mau anaknya dimarahin orang. Ya, artinya mereka sayang sama kita. Supaya apa? Supaya kita nggak pernah dimarahin orang lain.
Dan orang tua kita ini selalu merawat kita dalam keadaan apapun, baik itu senang maupun sedih. Itulah orang tua. Kemudian, apa saja peran ayah dan ibu dalam keluarga? Ayah berperan sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah. Nah, itu tugas seorang ayah. Ya, berkewajiban sebagai nahkoda, kepala keluarga, imam. Kemudian ibu berperan mendampingi ayah dan mengurus rumah tangga. Ibu kita, istri dari kita, ibu dari kita, ya, yang melahirkan kita, ini tugasnya adalah mengurus rumah tangga. Pak, bagaimana Pak? Kalau ibu saya kerja juga, tetap kewajibannya adalah mengurus rumah tangga. Apabila ada orang tuanya atau ibunya yang bekerja, itu membantu mencari nafkah suaminya, ya. Itu pun harus izin dengan suami. Apabila dibolehkan, boleh bekerja. Apabila tidak dibolehkan, berarti tidak boleh kerja. Ya, artinya kewajiban ibu adalah mengurus rumah tangga. Orang tua sama-sama memiliki peran penting untuk merawat, mendidik, dan mencukupi kebutuhan anak. Jadi jangan memberatkan satu orang tua. Jadi orang tua keduanya semuanya punya kewajiban yang sama, yaitu memiliki peran penting untuk merawat, mendidik, dan mencukupi kebutuhan kita atau kebutuhan anak. Gambarnya lucu, ya. Siapa saja yang termasuk anggota keluarga? Adik dan kakak. Ada yang punya adik, ada yang juga punya kakak. Ada yang punya tunggal, ya. Kita satu-satunya anak tunggal. Kemudian ada juga yang punya adik, punya kakak aja. Ada yang juga punya kakak saja dan punya adik, ya. Nah, ini kakak beradik adalah anak dari orang tua kita. Adik adalah saudara yang dilahirkan setelah kita lahir. Setelah kita lahir, ya, orang tua kita ngelahirin lagi nih, ya, itu disebutnya adik atau adik, ya. Kemudian kakak adalah saudara yang dilahirkan sebelum kita. Kita belum lahir, tapi orang tua yang anak terlebih dahulu, itu disebutnya kakak. Apa saja peran anggota keluarga? Adik dan kakak. Adik dan kakak disebutnya anak, ya, dalam kata orang tua, ya. Kemudian berperan untuk menghormati orang tua, belajar serta menjaga dan menyayangi satu sama lain. Nah, ini adalah peran keluarga, adik dan kakak. Yang tua ke adik harus saling sayang. Yang muda ke yang tua harus saling menghormati. Ke yang tua menghormati, ke yang bawah menyayangi. Kita lanjut. Siapa saja yang termasuk anggota keluarga? Ada kakek dan nenek. Kita punya kakek dan nenek di rumah? Punya. Masih hidup semua, masih sehat semua? Ada yang sudah meninggal. Yang meninggal kita doakan semua masuk surga. Dosa-dosanya diampuni. Ampuni sama siapa? Allah. Ya. Kakek. Nah, kita kan cuma tahunya kakek saja, ya. Apa sih kakek? Apa sih nenek? Nah, kita bahas sama-sama. Kakek, ada orang tua laki-laki dari ayah atau ibu kita, ya. Kemudian ini adalah orang tua perempuan dari ayah atau ibu kita. Ya, kalau kakek berarti laki, kalau nenek berarti perempuan. Hati-hati kebalik, ya. Nenek laki-laki nanti, yang kakek perempuan, ya. Yang balik, ya, kakek laki-laki, nenek perempuan. Kemudian biasanya kakek nenek ini identik tua. Ya, kita bisa membedakan muda, tua. Kalau yang tua biasanya kita bilang kakek dalam keluarga, ya. Dalam konteks keluarga biasanya disebut kakek.
yang laki-laki. Bagi yang perempuan sebutnya nenek. Apa saja peran anggota keluarga? Kakek dan nenek. Peran apa saja sih Pak? Kakek dan nenek itu dalam keluarga. Kakek dan nenek berperan dalam keluarga untuk memberikan support atau dukungan, ya, cinta dan pengalaman hidup kepada anak dan cucu-cucu mereka. Ini tugas kakek dan nenek, ya, memberikan support, rasa cinta, ya, dan pengalaman hidup. Kenapa ada kalimat pengalaman hidup? Karena mereka sudah tua, mereka kenyang, ya, mereka sangat berpengalaman dalam hidup, ya, dari kecil. Jadi hidupnya duluan mereka daripada kita. Makanya mereka itu berbagi pengalaman hidup, ya, berbagi cerita buat anak dan cucu-cucunya. Siapa saja yang termasuk anggota keluarga? Nah, tadi ayah, ibu, ya, kemudian adik, kakak, nenek dan kakek. Sekarang ada paman dan bibi. Paman adalah saudara laki-laki ayah atau ibu kita, ya. Kemudian bibi adalah saudara perempuan ayah atau ibu kita. Unclek, uncle, bahasa Inggrisnya, ya. Paman sekali lagi saudara laki-laki, bibi adalah saudara perempuan, baik itu dari ayah maupun dari ibu. Apa saja peran anggota keluarga? Tadi kita mengenal paman dan bibi. Ya, kalau perannya sebagai apa? Beliau berperan sebagai dalam keluarga untuk memberikan support, ya, kasih sayang dan nasihat kepada anggota keluarga lainnya. Itu adalah peran anggota dalam keluarga, ya, bibi dan paman. Silsilah keluarga: ibu ayah, kakek nenek, adik kakak, bibi dan paman. Kita jelaskan. Kemudian silsilah keluarga. Silsilah keluarga adalah catatan atau bagan yang menunjukkan hubungan keluargamu, keluarga kalian. Dapatkah kamu menjelaskan hubungan antar anggota keluargamu dengan bagan silsilah keluarga? Ilustrasi silsilah keluarga. Sebelum membuat bagan silsilah keluarga sendiri, kita simak dulu yuk ilustrasi di bawah ini. Ini ada ilustrasi, ya, tahu ilustrasi? Bayangan, gambaran, ya. Halo, namaku Rizky. Aku merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak perempuanku bernama Anggita dan adik laki-lakiku bernama Darin. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku. Ibuku bernama Rita dan ayahku bernama Ahmad. Ibuku memiliki saudara perempuan, bernama Bibilia. Sedangkan ayahku memiliki saudara laki-laki bernama Paman Dika. Aku memiliki kakek dan nenek dari pihak ibu. Mereka adalah kakek Agus dan nenek Ani. Aku juga memiliki kakek dan nenek dari pihak ayah. Mereka adalah kakek Wawan dan nenek Eni. Kira-kira bagaimana ya bagian silsilah keluarga Rizky? Bagian keluarga Rizky. Ya, bisa kalian gambarkan. Oke, next. Oke, sekarang ke contoh bagan. Di sini ada bagan atau contoh bagan silsilah keluarga Rizky. Kita lihat di sini ada kakek Wawan, nenek Eni. Kakek Wawan, nenek Eni ini punya anak, ya, punya anak ayah kita, ya, punya 2 anak laki-laki semua nih, ya. Anak pertamanya ayah kita, namanya ayah Ahmad. Kemudian ayah kita punya adik, ya. Pernikahan dari kakek Wawan dan nenek ini, ya, punya anak kedua atau adik dari ayah kita, namanya Paman Dika.
Nah ini dari silsilah keluarga ayah kita. Kemudian dari keluarga ibu kita. Ya, ibu kita punya orang tua nih. Namanya kakek Agus, ayahnya, ibunya nenek Agus. Dari perkawinan mereka mempunyai 2 anak lagi. Ya. Anak yang pertama ibu kita, namanya Ibu Rita. Kemudian punya adik orang tua kita, ibu kita ini, ya, namanya Bibi. Ya. Jadi dari keluarga ayah punya 2 anak, 2 anak ya. Dari keluarga ibu juga punya 2 anak. Dari perkawinan kakek nenek kita ya. Kemudian dipertemukanlah, dijodohkanlah kedua orang tua kita, ayah kita, ayah Ahmad, dan ibu kita, Ibu Rita. Dari perkawinan ini punya anak, 3 orang anak. Ya. Pertama, katakanlah Anggita anak pertamanya. Yang kedua Rizky anak kedua. Anak yang ketiganya Dari. Ya. Contoh pertama atau contoh keduanya, anak pertamanya Rizky. Kemudian anak keduanya misalnya Anggita, anak ketiganya misalnya Dari. Ya. Ini adalah bagian silsilah dari keluarga Rizky. Bagaimana cara membahas bagian silsilah keluarga di bawah ini? Tadi sudah dijelaskan. Generasi yang lebih tua, kakek dan nenek, berada di bagian paling atas. Nanti ketika penugasan, bagian pertama ini, bagian paling atas ini adalah kakek dan nenek. Kemudian generasi yang lebih muda, anak-anak, berada di bagian bawah. Garis lurus ke samping, ya, menunjukkan hubungan perkawinan. Samping. Ini ya, ini hubungan perkawinan, samping perkawinan. Garis lurus, garis titik-titik menunjukkan hubungan orang tua dan anak. Ini titik-titik. Ya, pernikahan kakek nenek kita punya anak, pernikahan kakek nenek dari ibu kita punya anak, pernikahan ayah dan ibu kita punya anak. Ini adalah garis titik-titik menunjukkan hubungan orang tua dan anak. Ayo buat badan silsilah keluarga. Hari ini kita sudah belajar mengenal anggota keluarga, peran masing-masing anggota keluarga serta bentuk badan silsilah keluarga. Sekarang saatnya kamu membuat badan silsilah keluarga sendiri untuk kemudian dipresentasikan di depan kelas. Oke. Sebelumnya ya, kita view. Di sini nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Nanti buat bagan, ya. Bagannya sudah Bapak buatkan, tinggal kalian isi saja, ya. Nama kakek, nenek kalian, ya, dari ayah dan dari ibu. Kemudian ibu kita menikah dengan ayah kita, punya anak kita, ya. Kita ini punya adik, punya kakak. Kalau yang punya, nanti bagiannya Bapak berikan kepada kalian, nanti kalian isi, ya. Kemudian sebelum mengisi, Bapak akan bagikan kelompok, ya.